Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang yang jadi persoalan bagi penyuluh sekarang para BKM sering berbenturan masalah pemilihan BKM di Kabupaten Nusantara ini. Ini kan tantangan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu meredam konflik itu? Saya di Patumbak sampai orang demon gitu, memaksakan kehendak mereka bagaimana BKM itu di-SK-kan gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan bagi kita gitu. Di mana letak keimanan itu? Di mana letak rasa kebersamaan itu? Hanya persoalan SK pengurus BKM. Sampai-sampai mereka demon di lingkungan KKL Sumatera untuk supaya di SK-kan pengurus mereka. Jadi di mana nilai keagamaan gitu loh. Ini yang kami harapkan penyuluh ke depan harus mensikapi ini supaya ini tidak menjadi bola panas bagi Kementerian Agama, tidak menjadi bola panas di masyarakat Islam. Ini kan sangat memalukan bagi saya. Apa sih mau dikejar di BKM itu? Persoalan di Patumbak, di situ jelas di undang-undang BKM itu masa periode ada, syarat-syarat untuk menggantikan itu ada. Kalau ada persoalan hukum, dia harus buktikan secara hukum. Memang di situ di BKM itu tidak jelas mengatakan bahwa pengurus BKM itu harus jamaah masjid, harus tinggal di sekitar masjid. Tapi ada logika kita berpikir, bagaimana dia BKM, pengurus BKM, kalau dia tidak bisa aktif menjadi jamaah masjid. Yang kedua, dia bukan tinggal di sekitar masjid. Ini saya harapkan penyuluh harus lebih mendorong itu. Para ibu-ibu mengharapkan menjelaskan itu. Sekarang terjadi Labuan Deli. Begitu juga, sekarang belum selesai. Ada terang persoalan di kita nih. Apa banyak memang anggaran di BKM itu, Pak Aprizal? Kalau ada banyak anggaran, di mana nilai-nilai keagamaan di situ? Kenapa harus diperebutkan? Iya kan? Ini makanya penyuluh harus bisa meluruskan itu. Harus mampu meredam konflik yang ada setiap ada pembentukan pengurus BKM. Apa sih? Kalau tidak ada kesepakatan berarti ada kecurigaan. Kenapa ada kecurigaan berarti ada kepalsuan kebenaran di masjid itu. Terangkan ke situ. Terakhir apa? Di mana nilai agama pada kita? Kalau BKM harus dipersoalkan menjadi barang panas, mempertaruhkan harga diri agama gitu loh. Ini harus kita sikapi sebagai penyuluh. Dia harus setiap bapak ceramah di masjid, setiap ibu ceramah di masjid, tolong ini disampaikan. Kenapa kita harus berebut, berantem, saling melaporkan? Tapi kalau memang pengurus BKM pun tidak jujur tentang apa yang di masjid itu, naudzubillah. Di mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana takutnya kepada neraka itu? Kalau pengurus BKM ada indikasinya tidak jujur untuk menerima mengelola keuangan itu. Ada ustaz lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam berlayar tengah malam hendak menuju si kota Mekah.
Kita semua sama-sama orang Islam, jawablah salam, semoga menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sampai di kota Mekah, awak nahoda beli sajadah. Setelah kita salam dengan berkah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, salah satu hikmah ibadah puasa kejujuran yang ada pada kita, yang perlu kita contoh di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kerja kita ke depan untuknya kita bisa jujur. Tapi kami percaya, walaupun kita semua yang berada di daerah masing-masing, yang tempat terpencil, dimanapun berada, tapi maka semuanya pasti akan bekerja dengan jujur. Inilah yang perlu kita menjadi dampakan yang utama dimanapun kita berada. Ustadz, ustazah kami percaya, dan segala macam yang dikerjakan berupa laporan segala macamnya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat, bagaimana membina seperti yang Pak Kakan katakan tadi, banyak konflik, banyak pertengkaran, yang BKM, yang masyarakat, yang semuanya mereka itu yang perlu kita bina. Inilah tugas kita sebagai penyuluh agama Islam di Kabupaten Deli Serdang ini. Maka mudah-mudahan dengan kita mengambil suatu intisari dari cerita ini, sebuah hikayat ini, artinya kejujuran salah satu hikmah puasa. Mari kita tanamkan sifat diri kita untuk jujur, yakin, disiplin, baik dalam segala kerjaan apapun, juga ibadah, muamalah dan segala macamnya, adab beradab, kita semuanya harus jujur apa yang kita kerjakan. Semoga kita bisa menempuh kehidupan kita dengan jujur, dengan menceritakan tersebut. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita yang hari ini ke-21 ke depan sampai terakhir, kita pun bisa menempuh hidup kita menjadi lebih baik dan sempurna lagi. Kemudian kita berharap bisa berjumpa dengan malam 1000 bulan, itulah Lailatul Qadar. Semoga kita dalam keberkahan di dalamnya pula. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan karena waktu pun sempit. Kalau lama-lama kali nanti saya kena marah, percuma. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi baik. Kepada Pak Kakan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran